Jadi bila seseorang itu mati, yang berpulang kepada Allah itu apanya anak? Ruhnya. Ruhnya pulang kepada Allah, jasadnya kembali ke tanah. Betul? Ruhnya pulang kepada Allah, badan ini rumah. Rumah ini kembali ke tanah. Ruhnya yang kembali kepada Allah. Itu. Kalau kita ini diberikan waktu cuma sebentar, itu makanya ada orang yang mengatakan, ya Allah kembalikan aku ke dunia walaupun sesaat, sebentar aja. Saya pengen sedekah begitu. Pernah dengar itu? Gak pengen sholat, gak pengen nilai, tapi pengen sedekah. Karena kita rugi kenapa? Cuma sedikit sedekah kita, amal kita itu. Yang kita bawa pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Waradallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyiduna Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'as sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahu azim. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Majelis Hikmah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita semua dapat dipertemukan di majelis ini dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh, ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua husnul khatimah dan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, serta pengikut beliau yang taat hingga hari kiamat. Sebelum kita mulai, kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan orang tua kita yang sudah mendahului kita, orang tua kita yang sudah wafat, sudah berada di alam barzakh, berada di alam kubur, mudah-mudahan diampuni dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima semua amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dan mendapatkan nikmat dalam kubur, sehingga Allah tempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati al-Fatihah. Dan orang tua guru-guru kita yang masih ada, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam keadaan taat berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga semua bisa mengisi kehidupan ini dengan baik, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala kebaikan yang banyak sehingga kita mendapatkan
kebaikan-kebaikan itu bisa kita berikan, kita bagi-bagikan kepada anak, cucu kita, keluarga kita, dan teman-teman kita, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia, bahagia di akhirat. Kita juga doakan orang-orang yang sedang sakit. Itu ada titipan-titipan doa orang-orang yang sakit, sedang sakit. Suaminya Ibu Susiloningsih, Bu Haja Susiloningsih, sedang sakit. Kemudian keponakannya Pak Haji Rusilo ya, sepupu ya, dia juga sedang sakit. Kemudian juga ada beberapa titipan doa, beberapa orang titipan doa yang sedang sakit. Semuanya yang sedang sakit kita doakan mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kesembuhan, diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, dan mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan dapat rahmat, kasih sayang Allah, ridha, maunah, barakah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan datangnya kita ke pengajian ini mudah-mudahan kita semua berkat rahmat Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat, serta pengikut beliau yang taat hingga akhir zaman. Ini alhamdulillah Ibu Vera hadir, Bu Haja Vera, dan Pak Haji Endang. Teman saya juga ingat Pak Haji Endang, ada alhamdulillah hadir, Pak Haji Fahrudin, alhamdulillah juga, serta Ibu enggak Ibu ya, Ibu di sana ya Pak ya, tugas ya. Ya, Bu Haji RB, Bu Siti Endarti, dan kawan-kawan semua, ibu-ibu. Apa kabar ibu-ibu semua sehat? Ya alhamdulillah. Nanti kalau sering datang ke sini, saya hadiahkan tasbih dari Makkah Madinah. Yang nanti tasbih ini kalau dipegang dikasih orang kesurupan langsung hilang setannya. Boleh dicoba ya. Tapi nanti pada zuhur dikasihnya ya. Kalian butuh dulu. Karena memang maaf, tasbihnya ini dari Mekah. Yang mudah-mudahan cari barokah ya. Kalau ada yang mau sedekah boleh diganti dengan sedekah. Enggak punya uang bisa enggak? Punya tasbih itu bisa. Enggak punya duit juga bisa. Bukan jualan tasbih saya di sini maaf. Nanti tasbihnya itu dikasih ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk orang-orang khusus ada tasbihnya lagi, tasbih khusus nanti dikasih lagi. Ibu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti janji kemarin waktu pengajian yang lalu, kita akan bercerita tentang apa? Tentang kematian hari ini. Hidup dan kematian. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Mulk, Tabarak. Anak-anak hafal ya. Tabarak atau Al-Mulk ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
Dialah Allah yang telah menciptakan khalaqal mauta, kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, untuk menguji kalian semua siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Bukan yang paling banyak amalnya, tapi yang paling baik amalnya. Itu di antaranya. Menarik ayat ini, dialah Allah yang telah menciptakan kematian. Kenapa Allah menciptakan kematian dulu baru kehidupan? Itu menarik. Ternyata Bapak Ibu kita mati, betul? Matinya berapa kali, Pak? 2 kali. Hidupnya 2 kali. Gitu. Kalau orang-orang di luar Islam tuh nggak paham. Ada orang-orang, bahkan orang Islam sendiri mengatakan kita ini nggak akan hidup lagi kecuali di dunia saja. Kira-kira gitu. Ada itu salah. Kita itu hidupnya 2 kali, matinya 2 kali. Dulu kita mati, terus dihidupkan oleh Allah. Ya ke dunia ini. Terus nanti mati yang kedua, mati lagi. Atau besok kita mati yang pertama bila juga mati, kemudian nanti dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, kira-kira gitu. Apa sih perbedaan antara orang hidup dan orang mati itu? Hidup dengan yang mati. Kenapa juga di sini disebutkan orang mati, terus baru hidup, gitu kan? Ternyata ada di antara kita orang yang orangnya hidup tapi sama dengan orang mati. Orangnya hidup tetapi dia dikategorikan menjadi orang mati. Orang yang sudah mati. Apa di antaranya? Di antaranya kalau kita tidak pernah berzikir kepada Allah, kita sama dengan orang yang sudah mati. Walaupun ibu-ibu gentayangan kemana-mana ke pasar, itu orang udah mati itu. Kenapa? Karena di pasar dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata mati? Tahukah kamu apa perbedaan antara orang hidup dan orang yang mati? Kata Nabi, orang yang hidup dia senantiasa berzikir, mengingat Allah, membaca Al-Quran. Tapi kalau orang yang mati adalah orang yang tidak mengingat Allah. Walaupun dia hidup, walaupun dia jalan kemana-mana, dia sebenarnya orang itu sudah mati. Kira-kira gitu. Apa perbedaan hidup? Apa orang hidup itu, anak-anak? Hidup itu definisinya ditandai oleh gerak, rasa, dan tahu. Apa ditandai dengan apa? Orang hidup itu gerak, rasa, dan tahu. Gerak, rasa, dan tahu. Itu orang hidup. Kalau orang itu hidup tapi dia tidak pernah mau bergerak, nggak pernah mau bekerja, nggak pernah mau berbuat, dia seperti orang sudah mati padahal masih hidup. Anak-anak, kalau kalian kerjanya tidur aja, nggak mau kerja, nggak mau belajar, tandanya kalian sudah serem ya. Ini baik orang mati. Ya, hidup itu bergerak. Al-halakah barokah. Dengan bergerak kita dapat berkah. Jadi kita harus terus bergerak. Itu hidup tandanya. Hidup itu tandanya bergerak. Coba anak-anak, coba lihat ibu dan bapak, orang udah mati ada nggak yang bergerak? Ketika dimandiin itu kan pantatnya itu dibersihin gini-gini. Tiba-tiba bergerak, itu kira-kira mandiin kabur gak? Astagfirullah, langsung lari. Kok hidup lagi dia ya? Padahal masih koma, salah sendiri dimandiin ya. Ada yang begitu. Ya, ada yang sudah dikuburin bangkit lagi, Bu, maaf. Ya, udah dikuburin. Tiba-tiba datang ke rumah lagi, orang di rumah udah pada lari semua tetangganya. Ya Allah, udah mati dia kemarin, hidup lagi. Ternyata dia koma kemarin itu. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah,
Hidup itu harus ditandai dengan apa? Gerak. Maka jangan gak bergerak. Kalau gak bergerak itu deketin mati. Ya, coba ibu-ibu. Dulu waktu muda, waktu gadis langsing. Setelah nikah langsung. Ya lebar. Sama dengan bapak-bapak. Kalau kurang-kurang bergerak, ini maaf, bapak-bapak kalah di perutnya. Perutnya hamil 9 bulan gak lahir. Ya Pak. Gitu. Ya itu diantaranya hidup itu harus bergerak. Gerak, rasa. Hidup itu harus punya rasa. Rasa. Coba bapak-bapak waktu kemarin ada COVID, itu pernah gak merasa, gak ada rasa? Ya salah kan. Ya kan gak merasa tuh. Makan gak ada rasanya. Apa itu? Gak ada rasa ya. Hilang rasanya. Enak gak Bu? Hilang rasanya waktu COVID tuh? Gak enak. Ya, kita harus punya rasa. Ibu-ibu punya suami, tapi suaminya diam aja gak ada rasanya. Gak enak. Ya betul gak? Kayak punya suami. Ya Allah Pak, bapak nih, bapak pilih Pak. Pilih istri cantik pendiam atau gak cantik tapi cerewet. Pilihan mana Pak? Ya coba tuh pilih. Pilihnya yang cantik cerewet, gak ada pilihannya Pak. Itu coba. Kalau istri cantik pendiam, itu kita pulang dari kantor, Assalamualaikum, dia diam aja. Mah makan apa mah siang ini? Dia diam aja. Diajak ngobrol diam aja. Kalau punya istri kayak gitu, masukin etalase aja Pak. Dadah mama. Kira-kira gitu ya, istri cantik pendiam. Kalau istri itu cerewet, memang modelnya begitu. Gak usah cari gantinya, gak usah. Memang dari sononya udah model begitu. Kalau saya lihat kalau perempuan itu, istri kita itu cerewet, itu tandanya wanita soleha. Jangan dikuburin dulu kalau masih hidup. Artinya masih, itu sebenarnya wanita soleha itu yang Masya Allah. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu perhiasan dan sebaik perhiasan itu adalah wanita soleha. Cirinya maaf cerewet. Minimal dia ngomong aja. Iya banyak ngomongnya. Suaminya pendiam aja. Suaminya udah jawabnya apa? Gimana Pak? Ya segitu dong jawabannya. Suaminya. Tapi istrinya terus ya, itu emang udah biasa begitu. Betul Bu ya? Ibu udah biasa begitu. Jadi jangan kaget. Kalau saya nggak kaget. Yang kaget itu kalau kebalikannya, suaminya cerewet, istrinya pendiam. Itu pasti istrinya lagi sakit. Nggak punya rasa. Jadi hidupnya harus punya rasa anak-anak. Rasa itu penting. Rasa itu penting. Makanya banyak kita Bapak Ibu maaf, Bapak Ibu datang ke pengajian kemana-mana tapi tidak dapat ilmu apa-apa. Maksudnya, ya disantet mempan, diteluh mempan, diapa-apain mempan. Harusnya nggak mempan, karena Allah dan Rasulnya bersama kita. Betul nggak Bapak Ibu? Harusnya nggak mempan. Kok bisa begitu? Gitu. Di pengajian ini nanti diajarkan gitu, diajarkan bagaimana tidak mempan. Gitu Bapak Ibu. Ya. Yang umroh itu berapa kali kemarin ada juga itu yang ibu disantet selama 7 tahun disantet. Itu gitu. Sini ibu duduk setelah makan deketin saya minta minum itu keluar semua Bapak Ibu maaf itunya sampai hari ini masih keluar maaf. Apa keluar dari kemaluannya itu? Belatung, lintah, paku, apa itu? Jarum dan lain-lain. Itu guna-guna dan disantet. Jadi kalau udah ngaji di sini jangan mau kayak gitu bisa digituin ya. Belajar di sini. Maka
Maka di sini majelis hikmah itu adalah majelis ilmu. Bagaimana Allah bisa, semuanya itu kan makhluk Allah. Itu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu harus belajar terus di sini. Jadi rasa. Kalau orang sholat dia nggak punya rasa, maka dia tidak merasakan nikmat. Padahal Nabi Muhammad itu waktu sholat dia adalah saat yang paling nikmat. Di antara orang paling sholat yang gak paling nikmat, anak-anak sholatnya itu cepet-cepet. Sholat cepet banget. Apalagi bapak-bapak ibu-ibu nih yang udah lama, udah tua ya, sholatnya ngebut kayak orang mau gajian, kayak mau ngambil setoran. Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum. Pak, Bu, cepet banget sholatnya. Iya, gue udah hafal. Dari sejak kecil gue sholat. Enggak begitu, itu namanya tandanya enggak sholat. Ya, tandanya enggak sholat, enggak ada rasa. Bapak-bapak yang sudah pernah pergi haji atau pergi umroh, coba lihat ibadah di depan Ka'bah dengan ibadah di sini enakan di mana? Depan Ka'bah, beda rasanya, betul? Rasa di sini beda rasanya, gitu. Beda rasanya. Rasa itu penting. Rasa itu penting. Bapak Ibu kalau enggak suka zikir, maka tidak bisa merasakan nikmatnya zikir itu. Enggak rasa, untuk punya rasa. Gitu. Tapi orang yang menikmati zikir itu Masya Allah, dia berzikir. Saya kemarin itu ceramah di Raudhatul Jannah, Serpong Utara. Itu ada bapak-bapak usianya 80 tahun. Di tangannya itu ada tasbih yang itu ya, elektrik. Habis sholat subuh dia tidak pernah keluar dari masjid sebelum bersalawat 1000 kali. Belum zikirnya, belum niat. Masih tahu saya, masih lihatin. Jadi orang itu memang sudah menikmati, punya rasa. Tapi kata beliau, hebatnya Pak Ustadz, saya sudah ke India, saya sudah ke Pakistan, saya sudah ke Mekah, sudah kemana-mana jalannya dengan wasilah zikir itu saja. Walaupun gak punya duit aja tuh anak-anak, itu bapak itu ditawarin, yuk ikut yuk. Kemana? Pakistan, India, dan lain-lain. Padahal saya gak punya duit Pak Ustadz, dia bilang gitu. Saya sangat menikmati dengan zikir, berzikir pada Allah. Jadi orang-orang yang berzikir pada Allah itu, mereka itu memiliki ketenangan jiwa yang beda dengan kita. Karena punya rasa. Karena kita ini punya suami, tapi nggak punya rasa. Ada nggak Bu? Nggak ada, bohong. Nggak ada punya suami lagi Bu ya. Ada kita juga mau punya istri tapi nggak punya rasa kayak punya istri gitu, kira-kira gitu. Terus saya punya rasa. Sama juga kita punya Allah tapi kita tidak punya merasa. Kenapa Bu? Karena yang ibu bapak harapkan itu adalah apa? Makhluknya Allah. Bapak ibu kalau beramal soleh, berbuat baik, beribadah, pengen dapat pahala nggak? Pengen dapat pahala nggak? Iya, pahala itu makhluk Allah. Surga, Bapak Ibu pengen masuk neraka gak? Gak pengen kan? Pengen masuk surga. Surga itu juga makhluk Allah. Jadi jangan pengen pahala, jangan pengen dapat pahala, jangan juga pengen masuk surga. Itu makhluk Allah. Kenapa kita cinta kepada makhluk Allah dan tidak mencintai Allah? Makanya ibadahnya gak punya rasa. Gak punya rasa, gak berasa, bahasa gitu. Padahal dialah Allah yang segala-galanya. Maka mulai saat ini Bapak Ibu maaf, yang diminta itu bukan pahala, yang diminta itu bukan surga, tapi yang diminta itu apa? Rahmat, ridha, maunah, maghfirah. Ya Allah, itu 4 itu. Maka sebelum sholat, Bapak Ibu juga mohon pada Allah, ya Allah, hamba mohon rahmat,
ridha, maunah, maghfirahmu ya Allah. Berkat rahmatmu hamba mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Baru usolli fardal zuhri. Allahu Akbar, baru itu. Coba buktikan kalau begitu. Insyaallah sholatnya khusyuk, fokus. Kalau ibu kan khusyuk sholatnya kan. Rekat pertama khusyuk, rekat kedua, waduh kuncinya ada di dalam lemari. Yang gue cari-cari deh kemarin itu. Baru inget ya, ketemunya waktu sholat kan. Makanya kalau lupa, kalau pengen itu sholat aja, ingat. Wah, di situ. Itu pas rekat ketiga kita juga bingung, ini ketiga apa keempat? Gitu kan, itu sholatnya nggak pernah khusyuk, nggak pernah rasa, nggak punya rasa. Gitu anak-anak. Apalagi nggak hafal, nggak paham, artinya nggak paham, ya sama aja. Nggak paham artinya, apa yang diucapkan nggak tahu. Apa buatnya itu? Gua nggak tahu. Gitu. Makanya mohon rahmat, ridha, maunah, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terus diminta oleh kita semua, supaya kita punya rasa dan dimasukkan atas rahmat Allah kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Supaya apa? Kita punya rasa. Kalau kita hidup ini nggak begitu, lama-lama kita nggak punya rasa, Bapak Ibu, maaf. Padahal qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau kamu beriman kepada Allah, katakanlah kalau engkau benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, kata Rasulullah. Mengikuti Rasul itu diantaranya. Rasa itu apa? Lebih dekat dengan rasa cinta, kasih sayang. Jadi kalau kita dapatkan rasa itu, cinta Allah itu Allah, masya Allah, luar biasa, Bapak Ibu. Jadi gitu, rasa itu. Ya, tahu apa tadi? Orang hidup itu bergerak, rasa, dan tahu. Bagaimana kalau tempe, Bu? Beda. Bukan tahu makanannya, tahu itu artinya faham. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Faham itu artinya fikih. Fikih itu artinya faham. Fikih apa artinya, Bu? Faham. Banyak di antara kita yang belajar fikih tapi dia tidak faham. Banyak di antara kita yang beragama tapi dia tidak faham. Padahal fikih itu faham. Apa pentingnya faham? Maksudnya faham itu may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan dalam hidupnya, maka dia diberikan pemahaman agama yang baik. Punya rasa, tahu, paham, tahu. Ada orang juga yang nggak mau tahu, betul nggak, Bu? Ada nggak mau tahu nggak? Ada nggak yang nggak mau tahu? Ada. Udah nggak ngerti, nggak apa-apa, nggak paham, nggak tahu, dia nggak mau tahu, nggak mau belajar lagi. Wah, itu rugi banget. Itu rugi dunia akhirat, Bapak Ibu. Tahu, rasa, bergerak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kalau mati itu pasti, Bapak Ibu, anak-anak. Khalaqal mauta wal hayata. Jadi kalau itu tadi kematian, kemudian Allah telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau hidupnya baik, kalau niatnya benar. Kalau apa, Bu? Niatnya benar. Ibadahnya benar. Cara hidupnya benar. Ya.
orang baik. Itu orang baik gak, Bu? Ya Pak ya, orang baik. Harusnya matinya juga dengan cara yang benar, betul? Husnul khatimah, betul gak? Harusnya husnul khatimah. Tapi karena ada sesuatu yang gak benar, yang gak beres gitu, makanya matinya susah. Kira-kira gitu, Bapak Ibu. Orang yang hidupnya benar, niatnya benar, ibadahnya benar, amalnya benar, sebenarnya dia hidupnya itu nikmat. Betul nggak Bapak Ibu? Hidupnya nikmat. Nikmat. Kok nikmat? Ya. Kalau mau mati itu, kalau orang mau mati, dia tuh sudah berasa, dia tahu. Orang yang baik itu dia mau mati tahu. Seolah-olah kayak ada tanda-tandanya gitu, ada sinyalnya, tahu, ada rasanya. Itu kira-kira gitu. Tahu. Kok dia tahu ya mau mati, kira-kira gitu. Coba itu ya. Tapi kalau kok dia tahu karena apa? Dia didekati oleh malaikat. Malaikat itu menunjukkan apa? Menunjukkan tangan kanannya. Seperti ini diperlihatkan. Inilah nanti kelak tempatmu setelah engkau mati. Diperlihatkan gitu, Bapak Ibu maaf. Diperlihatkan gitu, indahnya luar biasa. Indahnya luar biasa. Maka belum apa-apa, ruhnya dalam dirinya itu langsung lompat. Maka meninggalnya dengan tenang orang yang baik itu. Tenang, gak kelihatan. Bahkan ada senyumnya manis gitu. Meninggalnya cepat banget meninggalnya, nggak berasa kok dia udah meninggal. Paginya sehat, siang sehat, kok malam udah meninggal. Nggak dipercaya kira-kira gitu, langsung lompat. Tapi kalau orang itu hidupnya nggak benar, jahat sama orang lain, sama keluarga, sama orang lain, semuanya nggak beres, jahat, pokoknya jahat aja. Jahat aja pokoknya, apalagi sama orang lain dan lain-lain. Banyak sekali kejahatannya, durhaka, ibadahnya juga nggak benar, amalnya nggak benar, sedikit, malas dan lain-lain. Coba lihat, diperlihatkan oleh apa itu? Diperlihatkan oleh malaikat di sisi kirinya, dilihat. Ini tempatmu kelak di kemudian hari. Itu ruhnya nggak mau keluar, Bapak Ibu. Ruhnya nggak mau keluar dalam tubuhnya itu. Sehingga dia ketakutan. Coba lihat orang yang meninggalnya nggak benar ya, coba lihat. Ketakutan. Ada orang gitu, ada bunyi kayak gitu. Itu tandanya maaf. Itu tahu nggak Bapak Ibu? Ditusuk sama tangannya malaikat Israel itu, ada kukunya nancep. Masuk ke dalam apa hatinya, ditarik ruhnya itu. Makanya orang itu berontak karena kesakitan. Makanya kalau kita punya keluarga, ada keluarga kita yang mau meninggal dunianya, ngorok. Kalau mau meninggal dunia ngorok, atau berbusa mulutnya, atau wajahnya merah padam, atau dia mengeluarkan suara yang seperti orang kejepit, kecekek. Itu tandanya dia mendapatkan azab. Siksa, ditarik sama si malaikat itu, tarik, dipaksa, sehingga dia itu seperti itu. Maka kita kalau keluarganya yang melihat seperti itu, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ampun berapa. Walaupun memang maksudnya baik supaya apa? Diampuni dosa dan kesalahan dan keburukan itu. Itu gitu. Jadi orang-orang yang baik, ada sahabat Nabi bilang begini. Orangnya baik sekali, Bapak Ibu. Dia kemana? Itu ya, si fulan itu kemana? Enggak sholat berjamaah zaman Nabi itu. Ternyata didatangin ke rumahnya, di rumahnya itu ketemu istrinya. Kata istrinya baru saja meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi sebentar ya Rasul, suamiku itu sebelum meninggal dunianya dia ngomong begini 3 kali. 3 kali ngomongnya. Ketika pertama kali dia mau meninggal dunia itu, dia gitu. Astagfirullah, ya Allah. Apa katanya Nana? Kalaulah jauh
dia pingsan lagi. Kalaulah jauh itu yang pertama. Terus dia bangun lagi. Pas dia bangun lagi, dia bilang apa? Kalaulah, ya itu betul. Kalaulah kenapa? Kalaulah bagus. Kalaulah bagus. Kalaulah bagus. Kalaulah yang baru, kalau yang bagus gitu, kalau bagus. Karena begitu Bapak Ibu. Terus dia pingsan lagi. Yang ketiga apa? Dia bangun lagi. Bangun lagi dia bilang apa? Kalaulah banyak, kalaulah banyak. La ilaha illallah. Dia meninggal juga. Nah itu ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu, ditanyakan pada Nabi, kenapa suamiku itu berkata-kata seperti itu wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi, Bapak Ibu? Beruntunglah engkau punya suami yang soleh. Suamimu itu ahli masjid, suka datang ke masjid. Masjidnya kalau lagi azan kedengeran. Kalau kedengeran masjidnya dekat apa jauh Bu? Jauh dekat Pak, anak-anak? Dekat, masjidnya itu dekat. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pahala surganya yang dekat itu luar biasa, luar biasa. Apa kata dia bilang? Kalaulah jauh, kalaulah jauh, kalaulah jauh. Kemudian suamimu itu pada suatu hari akan melakukan perjalanannya kemudian karena tengah malam pakai mantel, pakai jaket yang baru. Karena cuacanya sangat dingin, itu kemudian dia ngambil juga mantelnya, jaket yang lama dipakai di depannya. Di tengah jalan dia ketemu dengan orang tua yang sedang kedinginan. Orang tua sedang kedinginan. Akhirnya dia buka mantelnya yang lamanya itu, ditutupin lah, dikasih lah pada orang tua yang sedang kedinginan itu, biar dia hangat. Dibukakan surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia sakaratul maut, mau meninggal dunia. Maka dia bilang apa? Kalaulah yang baru, kalaulah yang bagus, kalaulah yang bagus. Itu artinya Bu, kalau mau ngasih ustadz yang bagus, ngasih siapa Bu? Jangan bukan ustadz tuh, salah ya. Kalau ngasih orang itu yang baru, yang bagus, jangan yang bekas keteriskaan. Jangan yang kancingnya udah brodol, udah copot 1-2, jangan bekas dan lain-lain. Kalau bisa ngasihnya yang baru, kalaulah yang baru, itu surga. Kemudian apa yang ketiga? Kalaulah banyak, kalaulah banyak, kalaulah banyak. Orang yang biasa beramal soleh itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mau mati nanti dibukakan oleh Allah surganya. Dia lihat ketika itu apa? Dia sedang puasa. Sedang puasa kata Nabi, ada orang yang lapar datang minta. Dia cuma punya makanan roti itu. Kemudian dia kasih 2/3-nya, dia cuma 1/3 aja. Lebih banyak dikasih orang itu. Dibukakan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah banyak, kalaulah banyak. Yang tidak banyak saja begitu luar biasa, Bapak Ibu. Makanya itu apa? Orang yang sudah diperlihatkan itu semua kemudian apa? Diperlihatkan oleh malaikat apa itu tadi yang saya bilang, pakai tangan kanannya catatan amalnya, kemudian ruhnya lompat masuk ke dalam surga. Innalillah. Kemudian dia bilang apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi bila seseorang itu mati, yang berpulang kepada Allah itu apanya anak? Ruhnya pulang kepada Allah, jasadnya kembali ke tanah. Betul? Ruhnya pulang kepada Allah, badan ini rumah ini kembali ke tanah, ruhnya yang kembali kepada Allah. Itu ya, itu betul. Jadi ini yang tadi Pak yang menarik itu,
Kalau kita ini diberikan waktu cuma sebentar, itu makanya ada orang yang mengatakan, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia walaupun sesaat, sebentar aja. Saya pengen sedekah, kan gitu. Pernah dengar itu? Nggak pengen sholat, nggak pengen yang lain-lain, tapi pengen sedekah. Karena kita merugi kenapa? Cuma sedikit sedekah kita, amal kita itu yang kita bawa ke hadapan Allah. Bukan cuma langkah orang mau itu meninggalkan makam. Itu kan ada, kalau malaikat itu sudah mulai mendekat, itu orang lain tidak lihat Pak, cuma kita doang yang mau dijemput tuh yang lihat. Ada suami yang apa itu sedang tiduran sama istrinya, kata suaminya bilang, Mama ada tamu, ada tamu yang mana? Itu tuh ketok-ketok, dia assalamualaikum. Istrinya ada keluar, nggak ada, gitu. Terus dia diam lagi. Mama datang lagi. Itu dia ketok-ketok tuh. Assalamualaikum. Udah kamu aja deh, kata istrinya. Kamu aja datang. Beresin sarung dulu kan. Dia kalau lihat pintu, nggak ada juga Pak. Dia juga bingung pertama kali itu. Dia udah mulai mendengar ada yang datang. Sudah mendengar ada yang datang. Itu diantaranya. Kemudian kalau di alam barzah atau sudah baru dikuburkan itu meninggalkan dia juga dengar. Cuma maaf Bapak Ibu, bukan orang di alam kubur itu digebukin, bukan. Kan kita pernah dengar dia. Wah, dalam kubur digebukin sama itu. Mantrop buka, nggak tahu, gua kagak tahu Tuhan gua siapa. Digebukin loh nanti sama malaikat. Bukan digebukin, bukan. Artinya digebukin tuh gini. Waktu kita meninggal dunia itu, yang itu, kalau orang itu punya apa? Punya amal baik, dia tidurnya seperti tidur pengantin. Dan mimpinya mimpi indah. Ke surga, kemana-mana dan lain-lain. Jadi sepanjang itunya tidurnya itu ditemani oleh amalnya. Yang pulangnya 2. Keluarga dan hartanya, harta bendanya, amalnya yang tinggal, kan gitu. Jadi dari situ dia ditemani, siapa kau? Aku adalah amalmu. Wajahnya indah karena amalnya bagus, orangnya ganteng, harum. Coba Bu, kalau ketemu orang ganteng, harum, nemenin kita, seneng gak Bu? Ibu masih punya suaminya senang. Aneh. Emang suami Bu asem? Ya bercanda Bu ya. Iya, kita tuh senang. Coba bayangin ditemui ditemani orang yang ganteng, harum, cakep. Tidurnya Masya Allah seperti tidurnya pengantin. Pengantin, mimpinya indah. Tetapi kalau orang itu jahat, banyak keburukannya, banyak kejahatannya dan durhaka, dia itu seperti orang kafir, orang fasik, orang munafik. Munafik itu dia beriman tapi dia apa? Bermuka dua, ngomongnya beda-beda, kira-kira gitu, dibolak-balik sesuai dengan kepentingan dia doang, padahal itu dosa. Orang yang seperti itu setelah ditanya oleh malaikat di alam kuburnya itu seperti orang yang apa, Bapak Ibu tahu nggak Bapak seperti apa? Seperti orang yang itu tadi ditemani dengan amalnya itu orangnya jelek banget, ya Allah, gue gak pernah lihat orang sejelek itu, ya Allah, orang jelek banget. Kok kamu siapa? Aku adalah amalmu. Kamu jelek banget. Ya dulu
Rupamu buruk, ya akhlakmu buruk. Kenapa baumu busuk? Hatimu busuk. Coba ditemanin orang yang baunya busuk, ya Allah. Gua lagi ngaji gini ada orang bau bangke aja kagak enak. Gak ada kali bu. Ada orang bau banget nih. Ini kata ke siapa nih? Bau banget, kita gak enak ya. Coba tuh, ini ditemani oleh sepanjang. Dari mulai dia mati, ditemani dan dia mimpinya buruk. Selama tidurnya dalam alam kuburnya dia seperti orang bermimpi buruk. Orang mimpi buruk capek gak bu? Pak, capek. Kira-kira gitu Pak Haji maksudnya, itu amalnya itu. Itu hanya orang-orang tertentu Pak yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa mendengar orang yang menangis dalam kubur ya. Ya. Kecuali itu apa? Yaitu siksa kubur itu nggak ada yang bisa dengar Pak sebenarnya. Karena orang itu macam-macam ya. Ya, kecuali binatang di dalam dan lain-lain. Tapi kalau orang-orang yang mati syahid itu beda lagi. Mereka nggak di alam kubur, nggak di alam barzah, nggak pakai kiamat, tapi mereka meninggal dunia ini langsung berada di halaman surganya Allah. Mereka bertasbih seperti burung-burung yang sedang berkicau gitu. Kira-kira gitu. Ibu dan bapak yang dikembalikan lagi bahwa roh itu tidak pernah bisa dibunuh oleh siapapun. Roh kita ini tidak bisa dibunuh oleh siapapun. Manusia sakti bagaimanapun juga tidak akan bisa membunuh roh kita. Karena roh itu adalah tiupan roh. Bapak ibu masih ingat ketika anak dijanin dalam perut ibu kita 3 bulan atau 4 bulan ditiup roh, betul? Ditiup rohnya itu dari Allah, itu tiupan Allah, roh itu. Roh itu tidak pernah bisa dibunuh, dicelakakan oleh orang lain. Roh itu ciptaan Allah, itu tiupan Allah. Allah tidak akan menghukum roh tiupannya sendiri. Diri sejati yang akan dihukum. Nah, diri sejati kita, jadi ini badan kita, ada roh, ada diri sejati kita. Badan jasad ini kembali ke itu. Di dalam badan ini ada roh yang kembali kepada Allah. Ada juga di dalamnya itu diri sanubari kita. Diri sejati kita, Bapak Ibu. Diri sejati kita tuh ada 4. Diri sejati kita ada 4. Ada 4. Diri sejati kita dalam badan kitanya ada 4. Yang ketiga itu, yang 4 itu keburukan. Nafsu, angkara murka, nafsu amarah, itu nafsu-nafsu yang buruk-buruk itu yang nanti akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma 1 nafsu yang tidak mendapat hukuman. Kalau hukumannya berat, kalau banyak keburukannya yang dalam sanubari kita ini, itu nafsu-nafsu 4 nafsu itu tadi, itu akan disiksa dan masukkan di dalam neraka. Tetapi kalau kita punya nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, sanubari kita itu tenang, itu akan segera dimasukkan ke dalam surga. Kalau mubazir itu temannya setan. Kalau bapak punya baju banyak, jadi pakai semuanya, ya nggak maksud, ya orang lain misalkan ada orang lain punya baju banyak, punya sepatu banyak, ya semua banyak tapi nggak dipakai, mubazir. Innal mubazirina kan ikhwana syayatin. Yang mubazir itu temannya setan. Kok ikhwan itu teman? Kalau teman itu ada kemiripan. Ibu coba lihat, kalau cari teman kan agak mirip-mirip kita. Ya, orang munafik itu kalau ngomongnya itu jelek terus, nggak bisa berkawan kecuali dengan teman yang jelek lagi. Orang yang suka bohong itu nggak bisa berteman dengan orang yang jujur, dengan orang yang baik, nggak bisa berkawan. Seperti air dengan minyak bersatu nggak?
nggak bisa bersatu. Jadi itu sefrekuensi bahasanya sama kita. Kalau orang baik itu ikutnya dengan yang baik lagi, kira-kira gitu. Jadi kalau ikhwan itu teman, ikhwan syaitan, teman setan, maka orang itu biasanya mubazir, tabzir. Tabzir itu artinya berlebihan. Mubazir itu artinya sia-sia, melakukan amal sia-sia. Harusnya apa? Memang orang itu disedekahin aja. Bajunya dipakai apa yang dia pakai, kira-kira gitu. Jadi orang kalau mau meninggal dunia itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada juga yang nangis, yang kemarin sudah saya sampaikan. Dia menangis gitu. Kalau dia menangis sudah menetes air mata, itu tanda sudah dekat. Coba ibu bapak datang ke orang teman kita, saudara kita yang sakit, kita jenguk, dia nangis, sudah dekat. Yang kedua, maaf, ini cuma kasus, tapi tidak bisa tidak bisa digeneralisir. Contoh, orang itu sudah koma. Ini ada istrinya punya anak kecil-kecil segini, 2, baru sholat duha, kata suaminya, tiba-tiba tiduran gitu, masih pakai mukena. Saya pikir cuma tidur aja Ustaz, ternyata dibawa ke rumah sakit Fatmawati, koma. Saya datang ke sana, singkat cerita kita berdoa. Minggu pertama, minggu kedua pindah ke tempat perawatan. Kata yang ngerawat waktu itu di situ semuanya bilangnya ini sudah membaik dan insya Allah mudah-mudahan cepat sembuh, pulang. Kalau saya datang tuh Bapak Ibu lagi berdoa sama itu dia responnya beda, sampai suaminya bahagia banget. Mama bangun ya Allah bangun saya, ini ada Pak Ustadz nih, dia ngomong gitu. Terus minggu ketiga sebelum saya ketemu, belum jenguk ke rumah sakit, saya ngomong sama suaminya sambil makan bakso gitu. Pak, yang penting Bapak harus ikhlas, harus tulus dan ikhlas. Insya Allah pasti berikan yang terbaik. Tahu nggak Bapak Ibu, kalau punya saudara, punya teman, punya kenalan, dia komanya lebih dari 3 minggu, hampir rata-rata tidak balik. Kalau sudah komanya lebih dari 3 minggu, rata-rata tidak balik. Saya udah bilang sama suaminya waktu itu, Bapak ikhlaskan saja, insya Allah kasih yang terbaik. Itu dia nggak ngabarin saya setelah 3 minggu itu, ternyata tetangganya ngabarin saya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa demikian coba? Ada yang tahu? Ada pengajian kita ini. Kalau ada yang tahu saya kasih nonton. Karena rohnya itu, arwahnya itu sudah dibawa jalan-jalan alam yang lain, dia ditunjukkan oleh Allah itu kenikmatan surga dan lain-lain itu. Sudah 3 minggu dibawa kemana-mana, nggak mau balik. Orang itu kalau hidupnya benar di dunia ini dia nggak betah, Bapak Ibu maaf. Ya betul, pengen buru-buru cepat-cepat nyusul, nggak saya gitu. Kira-kira gitu, pengen cepat nyusul, ngomongnya gitu terus. Gak ada tanahnya, gitu Pak jadinya. Jadi jasadnya gak dimakan tanah. Nah itu diantaranya yang dimakamkan di Ma'la, Jannatul Ma'la Makkah, itu adalah orang-orang pilihan Allah. Itu ada ulama kita, Mbah Maimun Zubair 2009 Pak, 2019 betul. 2019 waktu Pak Haji berangkat ya? Iya, biasanya kan setelah 5 tahun kan 19, sekarang 2000 berapa?
2023 kan sudah hampir 5 tahun ya. 19, 20, 21, 22, 23. Dibongkar. Dibongkar jasadnya masih utuh. Bahkan ini apa? Kain kafannya utuh. Gitu bahasanya. Coba kalau kita kan meninggal dunia itu hancur, satu. Kedua, penghuni tanah senang kalau kita meninggal dunia. Kenapa? Karena yang meninggal gemuk. Itu makanan gua tuh. Ya enggak apa-apa Ibu ya. Itu artinya apa? Kita kembali ke tanah. Jadi jangan dipikir, jadi pelajaran pentingnya itu adalah kalau hati kita ini, hati sanubari kita ini jahat, itu yang dipertaruhkan, yang akan disiksa oleh Allah. Ya itu kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Kalau lihatnya seperti itu nggak kembali ke tanah, kan hancur gitu aja, rusak kira-kira gitu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, maaf nih, satu lagi. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan semuanya itu. Coba nih Bapak Ibu dalam ruangan, ada tanah nggak? Nggak ada kan? Nggak ada tanahnya. Coba di dalam ruangan, AC lagi, ada tanah nggak? Nggak ada. Kata kita nggak ada, padahal ada. Seperti di pesawat, dalam pesawat yang itu, yang AC semuanya dan lain-lain, itu kita disuruh tayamum pakai apa? Pakai debu. Wah, ada debunya dari mana? Ada, itu tanah. Debu itu tanah bukan? Tanah, cuma sa'i dan tayyiban. Debu ataupun tanah yang sangat halus, gitu Pak. Itu jika kembali ke tanah, itu kajiannya panjang lagi. Kira-kira gitu ya. Jadi kata orang, enggak ada di pesawat, orang bersih, harum, semprot, AC dan lain-lain. Kata siapa ada debu? Ada debu. Debu. Makanya enggak perlu apa, bujunya enggak, layarnya enggak perlu gini. Cukup begini langsung aja. Kecuali Bapak Ibu ambil debunya banyak, itu begini langsung. Ya begini dulu, kan? Yang debunya banyak, begini dulu, baru pakai aja. Jadi kalau udah debunya cuma sedikit, gitu, nggak perlu gini, langsung aja. Apa itu tayammum istibahati sholatil fardhi lillahi ta'ala? Itu apa yang diusap? Wajah. Ini wajahnya. Wajah. Ini wajahnya Bapak Ibu ya. Diusap bagian dulu. Wajahnya saja. Satu, sekali cukup. Ambil lagi debunya. Yang kedua tangan. Tangannya begini. Ini. Terus sini. Diputar balik sini. Ke sini. Atas ke atas. Ini lagi di sini. Balik lagi ke sini. Selesai dua. Allahu Akbar, sholat. Setelah selesai sholat zuhur, waktu terus apa, dia mau jamaah dengan asar, maka dia tayamum lagi. Ambil lagi tayamum bawah. Bukan tayamum lagi tangan. Tayamum itu untuk satu kali tayamum, satu kali sholat anak-anak. Kalau wudhu itu bisa 2 kali sholat. 2 kali sholat. Kira-kira gitu. Alhamdulillah sudah azan. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum